Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum bersama saya Kayus Kayuwan Lewoliba. Dalam kuliah pertama tatap muka kita pertama kali ini kita akan membahas tentang pengantar etika secara umum. Sebelum melanjut ke pembahasan mengenai pengertian etika, saya sedikit menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah Etika Profesi Hukum. Mata kuliah Etika Profesi Hukum membahas tentang etika secara umum maupun etika profesi, khususnya etika profesi hukum. Pokok bahasan dalam pertemuan kita kali ini adalah yang pertama kita membahas pengamalan etika, yang kedua pengertian tentang etika, yang ketiga fungsi etika, yang keempat etika dan moral, yang kelima etika dan etiket, yang keenam hubungan etika dengan agama, dan yang ketujuh hubungan etika dengan hukum. Yang pertama kita melihat pemaknaan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap agama, dari sisi agama, setiap agama mengajarkan terkait dengan pentingnya etika dalam kehidupan bermasyarakat. Hidup tanpa etika bisa dibayangkan akan terjadi kekacauan di sana-sini. Maka pentingnya etika untuk bagaimana menuntut kita dalam berkehidupan mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Yang pertama kita melihat pengamalan etika, bagaimana perkembangan etika di saat ini. Yang pertama, etika dapat menuntun atau mengeliminir konflik atau gejolak yang terjadi atau yang muncul dalam kehidupan umat manusia. Etika juga menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berikutnya kita melihat pengertian etika. Etika adalah salah satu disiplin atau bagian dari ilmu filsafat yang merefleksikan cara manusia agar dapat berhasil dalam hidupnya sebagai makhluk berdimensi dua, jasmani dan rohani. Etika juga kita dapat melihat dapat dibagi menjadi filsafat moral dan juga filsafat perilaku dan juga filsafat nilai. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mendengar istilah yang berhubungan dengan etika atau filsafat, yaitu etika sendiri, moral, akhlak, dan juga norma. Dari kata-kata tersebut dapat mempunyai makna yang sama atau tidak, tapi prinsipnya bahwa semua yang berhubungan dengan etika, moralitas, dan akhlak itu berhubungan dengan hal-hal yang bertujuan dengan kebaikan. Istilah etika juga sebenarnya kalau kita melihat dari secara asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang mempunyai arti atau makna sebagai berikut. Bisa juga dimaknai dengan watak, akhlak, adat, kebiasaan, sikap, dan juga cara berpikir. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruknya yang diterima oleh umat manusia, oleh umum tentang sikap dan perbuatan yang berhubungan dengan kewajiban kita sebagai manusia. Namun demikian, jika dipakai dalam arti yang lebih luas, perkataan etika dipandang lebih luas dengan perkataan moral. Istilah moral biasanya dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap atau sikap lahiriah saja. Beberapa pandangan tentang etika, banyak sekali pemikiran atau pandangan dari para pemikir atau para ahli etika yang memberikan pandangan atau pemikiran tentang etika. Kali ini saya hanya menampilkan tiga pendapat ya. Yang pertama dari Abdullah M. Yatim, yang mengatakan bahwa etika itu adalah nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang berikutnya dari K. Bertens ya, K. Bertens ini seorang rohaniwan sekaligus ahli etika. Dia mengatakan bahwa etika dalam arti nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur perilakunya. Contohnya etika suku agama.
Yang berikutnya Ki Hajar Dewantoro, seorang tokoh pendidik yang cukup terkenal, dia mengatakan etika adalah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya. Teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Yang berikutnya kita melihat fungsi etika. Ya, yang pertama, pada dasarnya etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang berikutnya kita melihat etika dan moralitas. Kata yang sangat dekat dengan etika adalah kita bicara moral. Artinya kalau kita bicara etika, seringkali orang bicara bahwa etika sama dengan moral. Artinya kan semua hal yang berhubungan dengan kebaikan itu udah pasti kita bicara ukurannya adalah etika atau moralitas. Yang berikut kita melihat hubungan etika dengan agama. Etika dan agama tidak dapat dipisahkan keduanya. Tidak juga saling bertentangan dan saling mendukung. Namun etika tidak bisa menggantikan agama. Agama memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekedar indoktrinasi. Artinya bahwa dengan etika maka seorang itu bisa menjalankan agama sesuai dengan hati nuraninya. Ya. Yang berikutnya kita melihat hubungan etika dengan hukum. Berbicara tentang hukum artinya kita bicara tentang kepentingan manusia. Pada hakikatnya, hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan dan kepentingan itu merupakan suatu tuntutan hidup setiap orang atau kelompok orang yang harus dipenuhi. Artinya bahwa bicara hubungan etika dengan hukum tidak bisa dilepaskan ya, karena kalau etika tanpa hukum maka hukum menjadi suatu hal yang kaku ya. Makanya pentingnya etika untuk menjadi penuntun bagaimana hukum bisa dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moralitas, khususnya moralitas hukum. Demikian pertemuan kita kali ini membahas pengertian etika secara umum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.